Selamat pagi anak-anak ibu semuanya untuk kelas 12 akuntansi. Gimana kabar pagi hari ini? Mudah-mudahan kita masih dalam keadaan sehat. Anak-anak ibu, video ini adalah pelajaran kita administrasi perpajakan, masih sambungan dari video sebelumnya, yaitu judulnya dengan PPN, BM. Nah, anak-anak ibu, kemarin di video kemarin itu dia sampai di jasa kena pajak terakhir. Sekarang kita ke pengusaha kena pajak, atau yang kita singkat itu biasanya dia PKP. Kita pengertiannya dulu ya. Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa termasuk mengekspor jasa atau memanfaatkan jasa dari luar pabean. Itu pengertian yang pertama. Pengertian yang kedua, pengusaha kena pajak atau PKP adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN 1984 atau 1984. Itu pengertian dari PKP. Kemudian yang B ada dianya kewajiban pengusaha kena pajak. Di sini dia meliputi 4, yaitu yang pertama, melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak. Kemudian memungut PPN dan PPNBM yang terutang. Yang ketiga, menyetorkan PPN yang masih harus dibayar dalam hal pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan yang dapat dikreditkan, serta menyetorkan pajak penjualan atas barang mewah yang terutang. Yang keempat, melaporkan perhitungan pajaknya. Itu dia kalau kita seorang pengusaha, ada namanya dia PKP, pengusaha kena pajak. Kalau kalian nanti ada rezeki membuka usaha kalian besar, itu wajib untuk membayar pajak. Kewajibannya tadi ada 4, udah ibu sebutkan ya. Kemudian sekarang kita masuk ke dasar pengenaan pajak. Di sini dianya untuk menghitung besarnya pajak PPN dan PPNBM yang terutang perlu adanya dasar pengenaan pajak atau yang biasa kita singkat itu DPP. Yang pertama ada dia 5, yaitu yang pertama dia ada harga jual. Harga jual adalah nilai berupa uang karena semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan BKP atau barang kena pajak. Tidak termasuk pajak pertambahan nilai yang dipungut menurut Undang-Undang PPN tahun 1984 dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak. Yang kedua dia ada namanya penggantian. Nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan JKP, ekspor JKP, ekspor BKP yang tidak berwujud, yang dipungut menurut Undang-Undang PPN tahun 1984. Yang keempat, dia ada namanya nilai impor.
Nilai impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepabeaan. Yang keempat, dia ada nilai ekspor adalah nilai berupa uang termasuk biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir. Nah, itu dia tadi DPP atau dasar pengenaan pajak untuk dia PPN dan PPNBM. Nah, sampai di sini dulu video Ibu. Jika dari penjelasan hari ini ada anak-anak Ibu yang belum paham, boleh ditanyakan ke Ibu. Oke, batas penyetoran absen beserta dengan pertanyaan kalian sampai jam 3 sore. Sampai jumpa di video selanjutnya, sampai jumpa di ujian. Tetap jaga kesehatan dan selamat pagi.